Selamat pagi pendengar Sika Podcast. Untuk Anda semua kembali lagi di program kali ini, tentunya di Rasika Podcast, yaitu program Debangku, diskusi bangun Kapuas Hulu. Dan untuk saat ini bersama saya Kalista Bernadetta akan menemani Anda memberikan beberapa informasi dan juga bersama dengan narasumber ini dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu. Langsung hadir di studio podcast kali ini Pak Dedi STMT. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya Pak Dedi ini selaku Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air ya. Tentunya. Nah, untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Rasika Podcast, kali ini kita akan berbincang-bincang beberapa hal, tentunya banyak hal juga, semoga bisa membantu atau juga memberikan informasi untuk Anda semua. Ya, terlebih dahulu selamat pagi pastinya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, tetap sehat kita ya. Iya, dan semoga saja untuk kita semua nih, Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan seluruh Indonesia pastinya, semoga kita tetap sehat selalu dan pandemi ini semoga cepat berlalu ya Pak ya, karena ini dilema juga bagi kita semua. Nah, ini akan salah satu kita bahas di podcast kali ini. Ya, sebelumnya mungkin kita bisa mendengarkan terlebih dahulu nih dari Pak Dedi, bagaimana sih peran Dinas PU ini sendiri khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Oh iya. Ya, silakan. Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pendengar semuanya. Kami dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Kabupaten Kapuas Hulu, terima kasih atas kesempatan untuk berkunjung ke sini, kemudian bisa memaparkan apa-apa yang saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Kabupaten Kapuas Hulu sebenarnya mempunyai dua sasaran utama sebenarnya dalam pelaksanaan pekerjaan. Pertama, kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Pertama, meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan terutama. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketersediaan air untuk irigasi. Itu yang menjadi dua sasaran utama dinas kita. Dinas kami, Ibu, memiliki tiga tugas pokok dan fungsi utama sebenarnya. Iya. Pertama, kaitan dengan kebinamargaan. Kebinamargaan itu lebih ringkasnya yaitu menyelenggarakan jalan dan jembatan kabupaten. Nah, kemudian yang kedua, kita diberi tugas untuk melaksanakan fungsi kaitan dengan sumber daya air. Nah, kemudian kita juga diberi tugas untuk menyelenggarakan fungsi kaitan dengan pembinaan jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi itu tugas pokok dan fungsi kita yang utama. Nah, kemudian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi itu kami mempunyai beberapa program yang menjadi andalan kami dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pertama, kaitan dengan pembangunan jalan dan jembatan, karena itu yang utama. Jadi program pertama kami adalah pembangunan jalan dan jembatan. Kemudian sasarannya yaitu meningkatnya penyelenggaraan jalan di kabupaten. Nah, kemudian program yang kedua ya rehabilitasi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Sasarannya tentunya meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan di kabupaten. Kemudian program yang ketiga itu program pembangunan turap, talud, bronjong. Nah, itu sasarannya yaitu menurunnya daerah rawan abrasi terutama, jadi untuk daerah sungai, sungai dan pinggir sungai lah, itu yang menjadi sasaran kita. Kemudian yang keempat yaitu program pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi. Nah, ini sasarannya tentunya meningkatnya pemberdayaan usaha jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian yang kelima, program pembangunan saluran drainase, kemudian gorong-gorong. Tentunya sasarannya meningkatnya penanganan genangan air. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam, program pengembangan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Nah, sasarannya tentunya meningkatnya kualitas jaringan irigasi.
Nah, dari beberapa program itu turunannya tentunya kegiatan-kegiatan. Nah, yang umum masyarakat lihat adalah misalnya pembangunan jalan, jembatan, perbaikan berat juga nih tugas dan fungsinya ya, karena berhubungan langsung di lapangan, perbaikan jalan, jembatan, kemudian abrasi. Nah, itu beberapa hal kaitan dengan tugas pokok dan fungsi kami, Bu, yang bisa saya sampaikan. Challenge-nya di situ. Tantangannya di situ. Iya. Nah, ini kan banyak nih program dan kegiatan khusus di tahun 2020 ini, Pak. Kita juga tahu ya, masa pandemi ini luar biasa, sudah berapa bulan belakangan melanda Kabupaten Kapuas Hulu dan kabupaten-kabupaten lainnya. Nah, khusus di Kabupaten Kapuas Hulu bagaimana nih dampak yang dirasakan atau juga dialami langsung oleh Dinas PU, Bina Marga dan SDA ini, Pak? Dampak dari pandemi ini bagaimana, Pak? Sebenarnya salah satu SKPD atau dinas atau UPD yang dampaknya lumayan berat untuk kami, karena di tengah kondisi normal saja sebenarnya kan kita tantangannya begitu berat gitu untuk menyelenggarakan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya. Nah, apalagi dengan adanya pandemi ini, terutama yang paling dirasakan oleh kita dampaknya adalah kaitan dengan anggaran, karena untuk penyelenggaraan, untuk rehabilitasi jalan, jembatan itu tentunya berkaitan dengan anggaran. Nah, kami sendiri, Bu, di OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air itu sebelum adanya pandemi COVID-19 ini kita berencana melaksanakan 10 program, 39 kegiatan. Tapi karena memang ada refocusing kaitan dengan penganggaran, kita hanya bisa melaksanakan akhirnya 9 program saja. 9 program. Dan 35 kegiatan. Itu saja yang bisa kita laksanakan. Nah, kemudian yang kedua, dampak dari kita bicara dampak dari COVID ini. Yang kedua kaitan dengan anggaran. Nah, awalnya kami diamanahkan anggaran 100 lebih miliar, 101,347,515,900 miliar. Nah, setelah COVID, anggarannya hanya dilakukan refocusing. Kita anggaran yang kita kelola hanya 38.438.742.000 rupiah. Nah, ini anggarannya apa cukup dengan 9 program kemudian 33 kegiatan tadi, Pak? Dengan anggaran sebesar itu? Ya, artinya kita kalau anggaran untuk COVID ada refocusing, jadi ada refocusing kayak anggaran itu. Jadi memang kita pilih betul-betul yang menjadi prioritas kita karena memang anggarannya terbatas, jadi kita memang harus melakukan hitung-hitungan ulang kaitan dengan bagaimana fungsi kita sebagai penyelenggaraan jalan tetap berjalan dengan baik, tetapi tetapi dengan anggaran yang terbatas itu tadi. Jadi ada beberapa refocusing yang kita lakukan. Jadi sejauh ini dengan anggaran yang sudah ada, kegiatan apa saja nih atau program apa saja yang sudah berjalan atau bagaimana nih progresnya pada bulan ini? Kalau kegiatan memang tidak ada yang tidak berjalan gitu, artinya kita upayakan tetap berjalan. Nah, cuman mungkin target, sasaran dan prioritasnya kita buka. Kalau dengan kondisi normal mungkin kita tidak hanya melakukan pembangunan saja, tidak hanya melakukan pemeliharaan, tapi juga ada pembangunan. Nah, tetapi dengan adanya pengurangan anggaran ini, fokus kita lebih kepada menjaga laik fungsi jalan. Jadi jalan tetap berfungsi, jembatan tetap berfungsi. Nah, kita menunda dulu kalau ada kegiatan pembangunan baru misalnya. Nah, tetapi ada beberapa target juga yang memang harus kita kerjakan, misalnya di Jalan Balumandai misalnya, itu memang yang urgent memang. Ya, yang urgent memang harus kita tangani karena satu-satunya kecamatan yang belum terkoneksi dengan kabupaten adalah Kecamatan Balu. Itu sudah dibangun atau sedang? Sekarang sedang tahap
pengerjaan. Iya. Progresnya mungkin sekitar 30-40% gitu kan sekarang. Berarti sekitar 2-3 bulan ke depan sudah bisa digunakan atau bagaimana? Di rencana kita gitu. Nanti pekerjaan ini berakhir sekitar bulan November. Iya. Nah, tetapi memang kan jalannya panjang gitu kan. Jadi untuk tahun ini kita tidak bisa menyelesaikan sampai tuntas, sampai ke ujung penanganan. Tetapi tahun ini kita berupaya istilahnya nyicil dulu lah, nyicil dan kita dapat beberapa kilo, nanti masih sisa beberapa kilo lagi gitu. Memang harus bertahap Bu, karena kalau kita kerjakan semuanya itu anggarannya tidak cukup. Betul. Nah, selain dampak anggaran tadi Pak, bagaimana dari segi SDM atau yang lainnya, mungkin dari peralatan atau bagaimana? Itu apakah ada kendalanya juga? Kalau pekerjaan, kendala pekerjaan memang itulah seperti saya sampaikan tadi, bukan kendala sebenarnya, jadi tantangan kepada kita. Tapi enaknya kita ini kan karena kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan misalnya, Kementerian PU itu sudah mengeluarkan aturan bagaimana misalnya bekerja pelaksanaan proyek pada saat pandemi misalnya. Ya apa standar protokol kesehatannya sudah ada, jadi kita tinggal mengikuti saja gitu. Nah itu kendalanya mungkin kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini kan tenaga kerja kita biasanya kan datang dari luar nih. Nah itu pihak ketiga itu tenaga kerja dari luar. Nah di beberapa lokasi pekerjaan kita kan ada juga yang menerapkan semacam lockdown di desa atau lingkungan. Jadi itu yang mungkin kendalanya di situ, agak terhambatnya di situ kan. Kalau datang dari luar mungkin mereka harus diisolasi dulu beberapa hari gitu, baru bisa masuk ke sini. Nah itu kendalanya. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak terlalu mengganggu lah itu hal seperti itu, karena memang sudah kita antisipasi dari awal berkaitan dengan itu. Jadi sejauh ini program dan kegiatan itu masih tetap berjalan normal ya di tengah pandemi ini. Alhamdulillah berjalan normal semua. Belum ada kendala yang berarti. Nah, upaya-upaya yang dilakukan sejauh ini, Pak? Upaya yang dilakukan oleh dinas. Sebenarnya saya nambah sedikit aja. Silakan Bapak. Kaitan dengan dampak dari pandemi ini. Jadi sehingga di samping programnya berkurang, kegiatan berkurang, total anggarannya juga berkurang. Tentunya pengurangan itu membuat target sasaran kita di tahun 2020 ini berkurang. Ya, otomatis ya Pak ya. Ada penyesuaian kaitan dengan itu. Pertama, ingin saya sampaikan kaitan dengan target terhadap kondisi jalan mantap. Jadi awalnya memang target kita itu sekitar 62%. Nah, tapi setelah ada pandemi COVID ini, ada refocusing anggaran. Nah, target kita sampai tahun 2020 ini, target panjang jalan mantap kita itu sekitar 61%. 61%. Ya, kemudian target persentase kaitan dengan jaringan irigasi, kalau sebelum pandemi ini target kita 68%, tapi karena ada refocusing anggaran seperti saya sampaikan tadi, target kita mungkin hanya sampai 65,75% saja. Ya, dalam tahun 2020. Nanti mudah-mudahan harapannya di tahun 2021 kondisinya sudah normal, targetnya bisa kembali lagi seperti yang kita harapkan. Amin Pak, amin. Nah, upaya yang dilakukan Pak sejauh ini gimana? Nah, upaya yang kita lakukan artinya Bu ya, ini setelah ada pemotongan anggaran, pemotongan kegiatan, jadi memang kita harus memilih betul-betul program mana yang akan kita jadikan. Sebenarnya yang fungsi penyelenggaraan jalan itu tetap berjalan dengan baik. Seperti saya sampaikan tadi, target kita menjadi berubah. Target kita utamanya menjaga layak fungsi jalan. Nah, menjaga layak fungsi jalan itu kan artinya jalan itu bisa berfungsi, jalan jembatan bisa berfungsi, bisa dilalui oleh masyarakat. Nah, caranya dengan itu tadi kami mengurangi kaitan dengan pembangunan. Kita lebih ke menjaga, lebih ke pemeliharaan dan konservasi jalan. Jadi lebih banyak kegiatan pemeliharaan kita, pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, sehingga semuanya bisa berfungsi dengan baik. Nah, kemudian kami juga berusaha untuk lebih fokus ke penanganan darurat. Penanganan darurat ini kan
kita ini di samping pandemi juga musim hujan, Iya, curah hujannya cuaca, lebih banyak. Jadi ada beberapa jalan jembatan kita yang terkena dampak oleh itu. Nah, kami fokusnya ke situ gitu. Jadi di samping pemeliharaan, kemudian penanganan preservasi kita lebih ke penanganan bersifat darurat. Karena kita kan ada UPT Bu, ada UPT, UPJJ, ID 1 dan 2. Jadi penanganan jembatan yang rusak, kemudian jalan yang rusak maupun sungai yang terkena abrasi itu bisa lebih cepat kita tangani. Jadi kita fokusnya ke situ. Jadi selama ini ya khusus di masa pandemi ini dengan situasi anggaran yang ada, memang masalah penanganan itu tadi langsung dilaksanakan ya Pak ya. Iya. Dan jadi, bagaimana? Adakah kendala untuk melaksanakan itu mungkin dari jarak atau bagaimana Pak? Kalau kendala kami sejauh ini masih bisa kita tangani dengan baik lah. Belum ada yang benar-benar berarti yang membuat berhenti pelaksanaan programnya tidak. Memang fokusnya ke situ ya dengan situasi yang ada. Jadi ke pemeliharaan penanganan yang segera memang. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan jalan jembatan, memang kan ini akses kita keluar masuk atau juga jalan arus lalu lintas. Makanya kan itulah tadi saya sampaikan. Jadi dengan keuangan yang terbatas, kita lebih memfokuskan untuk biar jalan jembatan bisa tetap berfungsi dengan baik. Jadi ketika ada yang rusak, kita bisa tangani. Tapi memang sekali lagi saya sampaikan memang terbatas keuangan juga tidak bisa semua kita tangani gitu. Karena memang di Kapuas Hulu ini Bu, kita harus menangani sekitar 1000 kilometer jalan. Kemudian jembatan kita ini ada 800 unit jembatan. Nah, kalau kondisinya semuanya jembatan itu lebih besar jembatan kayu. Kalau jembatan kayu ini mungkin dia kalau bisa dengan lalu lintas yang semakin banyak sekarang. Nah, kalau bisa bertahan 4-5 tahun mungkin sudah luar biasa. Iya, itu lumayan lama. Jadi memang tantangan kita di situ gitu. Dari sisi penganggaran, dari sisi pemilihan prioritas yang tantangannya di situ. Tapi itulah kondisi kita gitu. Jadi, kami memang berupaya betul agar jalan jembatan yang ada di yang menjadi tanggung jawab kita ini bisa tertangani. Tetapi memang dengan keuangan yang terbatas, kemudian panjang jalannya panjang, kemudian jembatannya juga banyak. Baru kita jembatan kayu, jadi memang tidak semuanya bisa kita tertangani gitu. Tapi kita maksimalkan ya Pak yang semampu kita dengan kondisi anggaran yang ada. Nah, sejauh ini Pak yang memang selain jalan tadi yang urgent mungkin apakah ada yang dampak banjir atau hujan? Oh iya, kalau itu selalu Bu. Maksudnya ketika ada jalan, ada jembatan yang memang rusak dan perlu penanganan segera, memang kita langsung tangani. Maksudnya Ini berapa lama prosesnya Pak? Misalnya prosesnya bagaimana? Apakah dari UPT itu tadi yang sudah memeriksa terus melaporkan ke Bina Marga jadi begini Bu, biasanya kan sumber informasi kita ini kan masyarakat biasanya, media sosial biasanya. Nah, ketika sampai dan sekarang ini sudah ada aplikasi e-lapor itu kan, masyarakat bisa melaporkan di situ kan. Nah, ketika dapat laporan atau informasi, ya kita langsung tanggapi, biasanya dengan menerjunkan tim ke sana, langsung cek lapangan cek, melihat seberapa kondisinya nanti. Setelah itu nanti kawan-kawan kembali lagi ke kantor, nanti kita diskusikan di situ kaitan dengan ketersediaan anggaran. Nah, apabila anggaran memungkinkan, nanti mereka turun lagi nih untuk survei desain namanya. Desain melihat seperti apa penanganan yang direncanakan di situ. Nanti setelah survei desainnya selesai bisa langsung dilaksanakan. Ya, berarti tidak lama prosesnya. Selagi ada selama anggarannya ada, kalaupun tidak ada, kita tangani sebisanya kita lah. Apalagi kalau yang bersangkutan dengan jalan dan jembatan memang luar biasa. Nah, sejauh ini Pak, mungkin himbauannya Bapak untuk
masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu tentunya selaku yang mempunyai proyek karena yang berkaitan dengan proyek jembatan, jalan dan pembangunan ini kan memang di Bina Marga. Nah, bagaimana nih himbauannya Pak? Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke masyarakat sebenarnya. Iya, silakan kaitan Pak. dengan kami sebagai OPD yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jalan kabupaten. Pertama, kesadaran masyarakat bahwa membangun jalan itu mahal. Iya. Kemudian harusnya kita bisa bersama-sama menjaga itu. Karena insya Allah kalau di jalan ini digunakan dengan sewajarnya, semestinya umurnya akan lebih panjang jalan. Supaya bertahan lebih lama dan cost-nya tidak terlalu banyak kita keluar untuk itu. Nah, sekarang ini kami sedang gencar melakukan sosialisasi kaitan pertama dengan pemeliharaan dengan beban berlebih yang melewati ya. Nah, seperti kita ketahui ruas jalan kita ini kan ruas jalan kabupaten, ruas jalan kabupaten yang bebannya itu dibatasi sebenarnya. Nah, itu yang diperlukan kesadaran masyarakat karena kelas jalannya itu terbatas, harusnya kendaraan yang melewatinya juga terbatas. Jadi mohon kesadaran dari masyarakat untuk memperhatikan itu karena kalau jalan ini dilalui dengan beban yang berlebih, umur rencana jalannya akan lebih pendek. Iya. Nah, itu terkait muatan tadi, apakah ada sanksi bagi masyarakat kalau yang undang-undang itu ada, Bu. Iya. Di undang-undang lalu lintas itu ada. Itu yang pertama. Kemudian kedua kan seperti saya sampaikan tadi, kita masih memiliki 800 lebih jembatan dan rata-rata jembatan kayu. Nah, kalau jembatan kayu itu juga tidak mampu menangani beban berlebih. Maksimal mungkin antara 3 sampai 5 ton saja bisa lewat. Nah, kalau sudah lewat 8 ton, 10 ton itu pasti jembatannya juga akan cepat rusak. Nah, sebenarnya sanksinya ada di undang-undang jalan, artinya jelas di situ ya. Cuman memang kendala kita kan belum ada jembatan timbang nih yang bisa menimbang berapa sih kendaraan, berat kendaraan yang lewat, barang yang lewat itu belum ada. Jadi mungkin tidak bisa kita terapkan itu, cuman masyarakat bisa secara sadar lah, itu artinya kalau mereka melewati ruas jalan kabupaten, dia diupayakan untuk tidak bebannya terlalu banyak. Apalagi kalau sampai melewati jembatan, melewati jembatan misalnya bawa muatan sampai 10 ton, nah itu pasti jembatannya akan lebih cepat rusak kalau jembatan kayu, dan kos untuk memeliharanya lebih besar. Di samping itu ada satu lagi, Bu, yang saya sampaikan kaitan dengan jalan nih masih. Nah, ini sekarang ini kan di desa-desa sampai ke tingkat desa itu banyak alat berat, terutama ekskavator yang digunakan oleh masyarakat di desa. Sebenarnya tidak masalah dengan ekskavatornya, masyarakat menggunakan itu. Tetapi ketika melakukan mobilisasi itu misalnya mau dibawa nih ekskavator dari Pontianak mau ke Putus Ibau misalnya, atau mau ke Kalis misalnya, mau ke desa misalnya. Harusnya tetap menggunakan tronton, mobil yang digunakan untuk membawa eksa. Jangan eksanya diturunkan di ruas jalan kita. Nah, karena kalau diturunkan di ruas jalan kita, itu akan bisa kalau dijalankan di jalan kita itu akan mengakibatkan jalan kita jadi rusak. Nah, kalaupun terpaksa harus dijalankan, dia harus mengikuti ketentuan ketika melakukan mobilisasi. Misalnya tidak dilakukan di siang hari, misalnya ketika cuaca panas. Kemudian di roda treknya itu harusnya dialas pakai papan misalnya. Itu beberapa cara untuk itu ya. Cuman masalahnya sekarang di beberapa tempat kita lihat kerusakan jalan yang terjadi itu karena itu tadi jalannya eksa. Ya, banyaknya masyarakat yang melakukan mobilisasi ekskavator itu dengan menginjak di jalan langsung. Nah sejauh ini bagaimana nih peran dari dinas sendiri? Apakah kami langsung menindaklanjuti atau kami hanya sampai menyampaikan sosialisasi saja. Dan itu sebenarnya sanksinya ada itu, Bu. Karena itu sudah merusak fasilitas umum. Nah, kalau di undang-undang itu malah bisa sampai hukuman kurungan dan bisa denda itu. Denda sampai 25 juta kalau tidak salah. Cuman
memang harus ada laporan, harus ada yang menyampaikan laporan. Nah, kita ini kan tinggal mengharapkan kesadaran masyarakat saja. Kalau memang ada masyarakat yang melakukan mobilisasi seperti itu, kemudian sudah ditegur juga tidak mau, misalnya tidak memperbaiki, misalnya kan tidak sudah ditegur misalnya, tetap saja ada jalan. Nah, itu mungkin masyarakat bisa menyampaikan laporannya, bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib, misalnya. Karena memang hal seperti itu, Bu, merusak jalan kita. Kita sayang saja sih kita melihat, betul, Pak, betul. Sudah kos untuk kita keluarkan untuk membangun jalan mahal, sulit, sudah kita pilih beberapa prioritas, misalnya tiba-tiba pengguna jalan menggunakannya dengan serampangan seperti itu, sehingga jalannya jadi rusak. Itu memang rusak, itu sulit kita memperbaiki. Memang perlu kerjasama yang baik dari masyarakat. Betul. Kita sama-sama memelihara jalan, jembatan. Apalagi kalau sekarang ini bukan musim juga, memang ada bantuan rumah yang renovasi rumah. Biasanya kan ini kan banyak juga nih alat berat yang diterjunkan ke desa-desa. Nah, apalagi kan kalau situasi jalan, jembatan di desa itu kan memang dengan curah hujan yang tinggi itu cepat merusak. Nah, memang perlu kesadaran, dan jika memang masyarakat membawa peralatan untuk bangun rumah itu tadi, mungkin bisa dikurangi bebannya, terus diambil lagi, bekerja sama begitu ya Pak. Karena memang beberapa daerah yang memang saya lihat sendiri Pak, itu rusak jalan, jembatan, bahkan ada yang hampir roboh. Nah, itu segera ditangani memang. Jadi memang kalau jalannya lancar, insya Allah semua aktivitas kita bisa berjalan lancar. Nah, ketika dia ada masalah jalannya, aktivitas kita juga terhambat. Makanya perlu bantuan dari masyarakat semua untuk sama-sama kita menjaga jalannya. Kalau jalannya sudah bagus, misalnya, sama-sama kita melihat orang siapapun yang menggunakan jalannya, mohon untuk menyadari bahwa jalan itu milik kita bersama, bukan hanya punya dia sendiri. Bukan hanya pemerintah jadi masyarakat yang punya. Pemerintah tugasnya membangun itu. Nah, setelah dibangun memang harus kerja sama-sama kita untuk menjaganya. Karena menjaganya dalam bentuk itulah tadi itu, dalam kesadaran untuk tidak menggunakan beban berlebih, kemudian tidak ketika melakukan mobilisasi itu menggunakan standar yang sudah dipersyaratkan, agar jalannya tetap terjaga dengan baik. Betul Pak, karena memang kalau jalannya bagus, otomatis desa atau tempat tersebut pasti akan berkembang Betul. Nah, jadi dari situ, kalau misalnya jalannya kurang bagus, mungkin orang juga agak enggan untuk bisa menuju desa atau apa begitu ya. Nah, bagaimana nih Pak untuk tadi sudah banyak juga yang disampaikan himbauannya segala macam. Nah, di masa pandemi ini mungkin lebih ke kegiatan yang harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, bagaimana dari dinas Bapak sendiri nih untuk dalam pekerjaan pekerjaan jembatan, jalan dan sebagainya? Kalau di pekerjaan seperti saya sampaikan tadi, kebetulan dari pemerintah, dari Kementerian PU sudah mengeluarkan protokol bagaimana kita bekerja pada saat pandemi seperti ini. Kemudian kami memang kalau pekerjaan kita ini kan bersentuhan dengan masyarakat banyak, langsung dengan orang banyak gitu. Jadi kita berusaha untuk mengurangi aktivitas yang banyak-banyak itu tadi gitu. Nah, jadi misalnya sekarang ini kita lagi sedang mengupayakan, misalnya kaitan dengan pengujian konstruksi, misalnya kita tidak perlu penyedia itu datang langsung ke dinas, cukup lewat aplikasi saja misalnya. Bisa dilaporkan. Kemudian mengintensifkan penggunaan website misalnya, kemudian penggunaan medsos untuk menyampaikan, menerima laporan dari masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu nanti kalau ada ingin menyampaikan proposal atau kaitan dengan pembangunan jalan, kerusakan jalan, jembatan, datang ke kantor misalnya, cukup lewat mungkin email, lewat website kita atau lewat Instagram resmi kita misalnya, jadi bisa lewat situ. Kemudian lewat aplikasi e-lapor juga bisa disampaikan ke kita. Aplikasi lapor ini luar biasa ya Pak. Jadi ketika dimanapun dan kapanpun ini bisa cukup jepret gitu ya. Tinggal dikasih tahu lokasinya di mana, kerusakannya apa, tinggal kirimkan. Jangan khawatir, kita tidak lanjuti. Salah itu kita tidak lanjuti karena itulah
kita sebenarnya berterima kasih juga masyarakat sudah memberikan laporan kepada kita, jadi kita tidak perlu nyari-nyari gitu. Memang ini yang kita harapkan ya, kepedulian, kerjasama yang luar biasa untuk membangun Kapuas Hulu, apalagi yang berkaitan dengan jalan dan jembatan yang memang sangat urgent, ya perlu diperhatikan bersama. Kemudian ya satu lagi Bu, silakan Pak. Mobilisasi alat berat dan sebagainya tadi itu sebenarnya ada satu juga program yang menjadi prioritas kita di tahun 2020 ini. Karena itulah tadi dengan pemotongan anggaran kita bisa melihat kira-kira program mana yang kita bisa jadikan andalan. Nah, salah satunya itu adalah berkaitan dengan pembinaan jasa konstruksi. Nah, jadi 2020 ini kita fokus ke pembinaan jasa konstruksi ke desa-desa. Nah, karena kita melihat bahwa pekerjaan konstruksi ini kan di desa-desa juga banyak yang melakukan pekerjaan konstruksi. Jadi misalnya pekerjaan rapat beton, kemudian pembangunan gedung yang materialnya menggunakan beton misalnya. Nah, itu kita intensif untuk membantu melakukan pembinaan ke desa-desa. Nah, tentunya kalau ada desa yang misalnya berminat untuk kita lakukan pembinaan, bisa menyurati dinas. Ini hanya sebatas pembinaan. Jadi pembinaan itu bentuknya semacam pelatihan. Misalnya bagaimana cara membuat beton yang sesuai, yang mutunya memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, karena selama ini kan kita tahu bahwa masyarakat melaksanakan pekerjaan beton ini sudah turun-temurun seperti itulah. Tetapi dengan kondisi sekarang kita dituntut untuk memenuhi kualitas dan kuantitas yang diharapkan kaitan dengan beton itu. Nah, kebetulan kami memang mengetahui kemudian kita, dan salah satu tugas pokok fungsi kita kan pembinaan jasa konstruksi itu. Jadi melalui program ini kita berharap nanti masyarakat bisa tahu cara mengerjakan betonnya yang betul, kemudian cara memilih material, cara mencampur, cara memasang. Jadi kita harapkan nanti kualitas pekerjaan, kemudian pelaksanaan pekerjaannya bisa berjalan dengan baik sampai ke tingkat desa. Nah, itu salah satu program unggulan kita, karena di masa pandemi kan, mungkin proyeknya tidak terlalu banyak, tapi kita lebih fokus ke pembinaan jasa konstruksi. Jadi siap ya dari Dinas PU ini tentunya memberikan pembinaan ketika masyarakat ingin dibina yang itu tadi. Caranya menyurati terlebih dahulu. Jadi kita kan bisa menyiapkan tenaga atau bagaimana ya. Target kita saat tahun ini ada sesuai dengan keuangan kita punya ya Bu. Target kita ada 20 desa yang bisa kita lakukan pembinaan. Nah, sejauh ini sudah ada berapa desa yang sudah dilakukan pembinaan, Pak? Seingat saya sudah ada 12 kalau tidak salah saya. Berarti sudah lebih dari 50%. Sudah lebih dari 50%. Luar biasa. Bagaimana nih dari pelaku pembinaan ini, antusiasnya atau kalau antusiasnya luar biasa, Bu. Iya, luar biasa ya. Karena memang keinginan masyarakat untuk bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan benar itu luar biasa saya melihat. Dan memang tidak semua kita bisa tanggapi permintaan untuk melakukan pembinaan ini, tapi kita pilih-pilih misalnya, Bu. Misalnya di satu kecamatan maksimal bisa sampai 3 desa kita kumpulkan jadi satu. Nah, enggak juga bisa semuanya. Setiap desa. Kalau hanya misalnya satu kecamatan satu desa saja, mungkin kita tunda dulu, nanti kita lihat kecamatan lain yang mengajukannya lebih banyak, misalnya ada 3 atau 5 desa. Jadi saran kita memang satu kecamatan itu berkoordinasi, nanti bisa bersama-sama mengajukan surat ke kita, nanti kita lakukan pembinaan di satu tempat secara bersama-sama, gitu. Jadi lebih efektif. Lebih efektif betul, waktunya juga lebih efektif kan. Ada lagi Pak program unggulan selain pembinaan pembuatan rabat beton tadi? Itu yang program yang menjadi unggulan kita.
Ya, jadi sejauh ini paket pekerjaan dan segala macamnya di masa pandemi meskipun ada pengurangan anggaran masih tetap bisa berjalan lancar ya Pak, dengan aman ya pasti ya. Karena memang itu tugas dan fungsi kita sebagai OPD. Ya, di tengah kekurangan seperti ini kita tetap memaksimalkan apa yang bisa kita kerjakan, kita berikan ya. Ya, memang semuanya terkait dengan anggaran, tapi selagi ada kemauan kita, mungkin ada tenaga kita yang mungkin tidak memerlukan uang, dalam arti maksudnya ketika pembinaan atau apa, mungkin kita bisa memberikan ke masyarakat begitu ya, dengan ya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk baik pemeliharaan jalan jembatan dan juga untuk pembuatan beton. Kalau memang berminat silakan dari dinas PU siap untuk memberikan pembinaan itu. Ya, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bapak? Ya, mungkin himbauan saja kepada silakan Bapak himbauannya. Pertama, kami dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Kapuas Hulu memang berupaya dengan keras semaksimal mungkin untuk bisa melakukan tugas pokok dan fungsi kami kaitan dengan penyelenggaraan jalan, jembatan, dan irigasi. Nah, tapi tentunya ini tidak bisa terlaksana kalau tidak didukung oleh masyarakat semuanya. Nah, jadi kami mengharapkan betul dukungan dari masyarakat bahwa agar upaya dari kami, dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan jalan ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua tentunya kami memohon pengertian juga dari masyarakat. Jadi tidak keterbatasan anggaran ini membuat kami memohon pengertian dari masyarakat sehingga tidak semua keinginannya bisa terpenuhi. Yang sudah tercover dalam ini mungkin masih pending lah statusnya ya Pak ya, karena mungkin bisa diusahakan di tahun berikutnya. Kalau sudah ada di dalam DPA pasti kita laksanakan tuh. Nah, cuman kaitan dengan yang insidentil saya sampaikan tadi, yang darurat sifatnya itu dengan panjang jalan yang kita harus tangani, kemudian banyaknya jembatan yang harus kita tangani, tentunya tidak semuanya bisa tercover oleh kita. Nah, oleh sebab itu kita mohonlah pengertian dari masyarakat bahwa bukan kita tidak ingin menangani sebenarnya, tapi memang pertama kita menentukan memilih mana yang betul-betul prioritas untuk bisa kita tangani. Kemudian kedua, memilih betul-betul yang anggarannya memungkinkan untuk kita tangani. Tentunya ada juga yang kondisinya parah betul gitu, kayak misalnya jembatannya putus, tetapi karena sungainya juga lebar, sehingga tidak bisa kita tangani dengan seadanya gitu. Harusnya kita tangani dengan serius gitu. Nah, kalau kita tangani dengan serius menggunakan konstruksi yang betul-betul baik, nah itu biayanya besar. Itu tidak bisa segera kita tangani. Tapi hasilnya kan tetap maksimal. Nah, hasilnya insya Allah maksimal, cuman itulah diperlukan kesabaran dari masyarakat, pengertian dari masyarakat bahwa kita berupaya gitu untuk menangani, untuk melakukan penanganannya, tetapi tidak bisa semuanya bisa tercover. Itulah. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah hadir di podcast Rasika Podcast kali ini. Terima kasih juga informasinya. Ya, semoga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Sekali lagi mohon kerjasamanya, pengertiannya juga terkait pembangunan jalan, jembatan dan juga abrasi tadi ya. Semoga kami dulu mudah-mudahan bisa diundang lagi ke sini. Oh iya, pasti Pak. Karena kami ingin banyak hal yang kita sampaikan kaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas. Iya, boleh Pak. Kita selalu welcome Pak, pasti ya. Ya, untuk pendengar podcast dimanapun Anda berada, demikian kegiatan atau juga bincang-bincang kita di Debangku Diskusi Bangun Kapuas Hulu. Kita akan berjumpa lagi di program yang sama tentunya, kesempatan yang berbeda, tetapi ya semoga masih bisa tetap hadir di sini dari Sekretaris PU, dari Dinas PU maksud kami. Nah, bagi Anda pendengar Rasika Podcast yang ingin mengakses informasi ini bisa bergabung di
kanal sportivibe.com, kemudian Anchor, dan di YouTube atau juga fanpage-nya Diskominfo KH. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi di situ terkait dengan Rasika Podcast. Demikian kebersamaan kami pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Selamat siang dan salam Rasika Podcast.